Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmini Nawaban dari kelas Biologi 2 Stambuk 2021. Saya akan menjelaskan tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah sifat wajib. Sifat wajib merupakan sifat yang ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya dimiliki oleh Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu yang pertama ada sifat wujud, yang artinya ada. Wujud artinya ada, maksudnya ialah Allah adalah zat yang ada. Allah ada dengan sendirinya. Yang kedua adalah kidam. Kidam artinya kekal. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dan tidak didahului. Yang ketiga ialah baqo. Artinya ialah kekal. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sang pencipta yang kekal dan tidak akan berubah-ubah. Selanjutnya ialah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Arti dari sifat ini ialah Allah Subhanahu wa taala berarti berbeda dengan makhluk yang Ia ciptakan. Selanjutnya ialah qiyamuhu binafsihi, yang artinya dapat berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan makhluk apapun untuk berdiri sendiri. Allah dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ialah qudrat, yang artinya berkuasa atas segala sesuatu, yang artinya Allah berkuasa atas apa yang ada di kehidupan manusia, atas apa yang ada di bumi dan di langit. Selanjutnya ialah iradat, berkehendak, yang artinya Allah bebas berkehendak atas apa yang Ia kehendaki. Selanjutnya ialah ilmun, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang diperbuat manusia, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Selanjutnya ialah hayat, maha hidup. Allah Subhanahu wa taala itu ialah sang pencipta yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala itu kekal dan tidak akan mati. Selanjutnya sama, yang artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar apa yang ada terjadi pada manusia, baik yang keras maupun yang tidak keras. Selanjutnya ialah basar, yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang diperbuat oleh manusia. Selanjutnya qalam, Allah, yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu firman-Nya ada dalam Al-Qur'an. Selanjutnya muridan, yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Selanjutnya ialah aliman, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selanjutnya hayyan, hidup, yang maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala itu kekal hidup, tidak akan musnah seperti ciptaannya. Selanjutnya ialah sami'an, maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang ada pada ciptaannya, baik yang ada dalam hati manusia dan yang keluar dari mulut manusia. Allah mendengar itu semua. Selanjutnya ialah basiron, yang artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini, baik yang terlihat kasat mata ataupun tidak. Selanjutnya ialah mutakalliman, yang artinya berkata atau berfirman. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an. Selanjutnya ialah 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ialah sifat yang tidak mungkin dan tidak akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini bertentangan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta dan penguasa alam semesta. 20 sifat wajib 20 sifat mustahil bagi Allah ialah yang pertama adam, yang artinya tiada. Maksudnya di sini ialah Allah itu ada. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Allah itu ada. Selanjutnya ialah hudud, yang artinya bara, yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak bara. Selanjutnya fana, binasa.
Sudah jelas kita ketahui tadi di sifat wajib Allah itu tidak akan binasa. Itulah artinya di sini kenapa Allah di 20 sifat mustahil ada fana yang artinya binasa. Allah itu tidak akan binasa. Selanjutnya ialah sifat mustahil mumat salatu lil hawadisi yang artinya menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyerupai makhluk ciptaannya. Selanjutnya ialah qiyamuhu bi ghairihi yang artinya berdiri dengan yang lain. Jelas kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdiri dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendirinya. Selanjutnya ialah ta'addud yang artinya lebih dari satu. Sudah jelas kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tunggal. Allah itu tidak lebih dari satu. Selanjutnya azzun yang artinya lemah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak lemah. Selanjutnya karohah yang artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat terpaksa. Selanjutnya jahlun. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat bodoh. Selanjutnya ma'atun yang artinya mati. Allah tidak mati. Seperti yang kita ketahui, Allah itu adalah maha hidup dan tidak akan mungkin binasa. Selanjutnya ialah samamun yang artinya tuli. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tuli, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar apa yang ada dalam kehidupan manusia ciptaannya. Selanjutnya ialah umyun atau tuli. Sudah jelas dikatakan dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu Allah itu maha mendengar dan tidak mungkin Allah memiliki sifat yang tuli. Yang selanjutnya ialah umyun, buta. Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Yang selanjutnya ialah bukmun, bisu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisu, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman yang firmannya itu sekarang kita sebut sebagai Al-Qur'an. Selanjutnya ialah selanjutnya ialah kaunuhu karihan yang artinya zat yang terpaksa. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang terpaksa. Selanjutnya ialah kaunuhu jahilan yang artinya zat yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala tidak adalah zat yang bodoh. Yang selanjutnya ialah kaunuhu mayyitan, yaitu yang artinya zat yang mati. Allah Subhanahu wa taala tidak zat yang mati. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Selanjutnya ialah kaunuhu as-samah yang artinya tuli. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tuli. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha mendengar. Selanjutnya ialah kaunuhu ama yang artinya buta. Allah Subhanahu wa taala tidak buta, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Selanjutnya ialah kaunuhu abakama yang artinya zat yang bisu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisu, melainkan ia mendengar apa yang ada pada makhluk ciptaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.